Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan akan setiap hidup kita untuk kita menghampiri akan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita bawa setiap hidup kita kepada Tuhan, mendekat dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku mendekat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Mari bawa setiap hati kita Bapak Ibu Saudara. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku mendekat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku mendekat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Terima kasih Tuhan. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku mendekat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku mendekat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu.
mau tinggal dalam hadirat-Mu. Bawa setiap kami Tuhan menikmati hadirat-Mu. Kami sembah nama-Mu, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Terima kasih. Oh, setiap kami Tuhan mendekat terus kepadamu Bapa. Kami mau menikmati akan hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku mendekat kediaman. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku mendekat kediaman. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini, bahwa terus kami mendekat dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami percaya kami memperoleh kemenangan daripada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Juni ini gereja kita punya tema khotbah adalah meraih keberhasilan di tengah-tengah kesulitan. Ya. Oleh sebab itu kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Ya, kalimat terakhir dikatakan janji Tuhan yang sangat luar biasa. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Saya kini percaya Tuhan sanggup memberkati kita dalam segala keadaan. Tuhan sanggup mencurahkan berkat-berkat-Nya dalam situasi kondisi apapun juga. Sekalipun hari-hari ini ada banyak orang berkata ini tahun kering, tahun sulit, ya, tahun resesi ekonomi. Tetapi kita percaya orang-orang pilihannya, anak-anak Tuhan akan tetap diberkati oleh Tuhan. Ya, poin pertama yang bisa kita pelajari adalah firman Tuhan katakan, bangunlah mezbahku. Ya. Dalam kitab Perjanjian Lama, orang Israel ketika mempersembahkan korban bakaran, dia akan membuat mezbah untuk meletakkan kambing domba, lembu sapi yang akan disembelih, ya, diberikan korban bakaran bagi Tuhan. Nah, itu implementasinya bagi kita sebagai orang-orang percaya yang hidup dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, mezbah di sini bicara tentang hadirat Tuhan. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, maka kita sedang membangun mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan berbicara ketika kita pujian penyembahan, kita berdoa, datang di hadapan hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan,
memuliakan Tuhan, ya. Itulah mezbah Tuhan. Dan ketika kita membangun mezbah Tuhan dengan pujian, penyembahan, praise and worship, maka Tuhan akan memberkati kita. Dalam kitab Mazmur pasal 22 dikatakan bahwa Tuhan bertahta, bersemayam di atas pujian umatnya. Tuhan yang sama juga akan bertahta ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus bertahta sebagai Raja di atas pujian penyembahan kita. Dan saat Tuhan Yesus hadir sebagai Raja bertahta atas kita semua, maka berkat-berkat akan dicurahkan dalam hidup kita. Kita bisa mengundang Yesus hadir sebagai Raja bertahta yang berdaulat, berkuasa di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha pekerjaan kita. Ketika Tuhan Yesus bertahta sebagai Raja, maka saya kira percaya kita akan diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Ya, oke. Yang selanjutnya, ayat yang berikutnya kita akan buka di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Maleakhi pasal ketiga, ayat yang ke-18. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Janji Tuhan di akhir zaman, Tuhan akan mengadakan perbedaan. Perbedaan dalam hal apa? Kalau saudara membaca dalam Alkitab versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, ya, di situ dikatakan perbedaan nasib. Ya, Tuhan akan memberikan nasib yang baik, nasib yang bagus untuk siapa? Untuk orang benar. Artinya sebagai orang-orang Kristen kita juga diminta kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan meminta kita hidup dalam kekudusan supaya Tuhan mengubahkan nasib kita, supaya Tuhan memberkati kita. Ya. Jangan pernah bermimpi kita diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih tetap kekeh tinggal dalam dosa. Kita masih suka ganggu istri orang lain, ganggu suami orang lain. Kita masih suka selingkuh, berzina, suka tipu orang. Jangan berharap berkat tercurah dalam hidup kita. Kan Tuhan janji ini ditujukan kepada orang benar. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan orang yang hidup dalam dosa. Orang yang hidup di dalam kekudusan. Bukan orang yang hidup dalam kenajisan. Janji Tuhan bagi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, aku akan mengadakan perbedaan. Dalam hal nasib, dalam hal berkat, Tuhan akan mengadakan perbedaan. Kalimat berikutnya dikatakan, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, yang namanya ibadah minggu itu sangat penting. Ya. Berapa banyak di antara kita sebagai orang-orang percaya, kita pergi ke gereja hari Minggu, seminggu cuma sekali, itu saja masih bolong-bolong. Bagaimana kita mau minta diberkati Tuhan? Tidak bisa. Ya. Firman Tuhan katakan, ya, Tuhan akan mengadakan perbedaan bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, kalau kita rindu diberkati oleh Tuhan, mari kita rajin beribadah, kita tekun beribadah. Bahkan bukan hanya minggu saja. Mungkin dalam gereja saudara ada kebaktian tengah minggu, ada doa malam di hari Selasa, Rabu, Kamis atau Jumat. Kita datang bergabung di cell group, di fathering, kita bergabung di sana, ya. Kita beribadah mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan bagi orang-orang yang senantiasa tekun beribadah, rajin beribadah, firman Tuhan katakan, aku akan mengadakan perbedaan. Dalam hal apa? Dalam hal nasib, dalam hal berkat. Ya, orang-orang yang beribadah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti orang itu diberkati. Apapun keadaannya, apapun situasinya, Tuhan kita lebih daripada sanggup untuk memberkati saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita jangan khawatir, jangan takut. Sekalipun kita menghadapi tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun kekeringan, tahun-tahun resesi ekonomi, ya, percayalah
bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup memberkati kehidupan kita. Saya yakin dan percaya berkat firman Tuhan boleh menjadi berkat di mana di antara saudara mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan, dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya sepanjang hari ini kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.